saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua, damai di hati, terpujilah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami rasakan setiap harinya. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami hidupi dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang baik kepada kita harus kita perlakukan dengan baik. Sedangkan orang yang jahat kepada kita, orang yang mencaci kita, orang yang menganiaya kita, bahkan orang yang menyakiti kita, patut untuk kita benci dan musuhi. Ya, inilah sikap yang dimiliki sebagian besar manusia tanpa memandang usia. Bahkan sering juga dilakukan oleh kita yang mengaku orang percaya. Apakah hal tersebut yang Yesus ajarkan kepada orang percaya? Tentu tidak. Lalu apakah yang Yesus ajarkan kepada kita orang percaya? Teks renungan kita hari ini mengingatkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus berkata demikian? Orang Yahudi pada saat zaman Yesus, mereka hanya mengasihi sesama bangsanya dan tidak mau mengasihi bangsa lain. Karena mereka menganggap hanya merekalah yang selamat. Dan mereka juga dipengaruhi oleh hukum bahwasanya orang yang bersalah harus diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Berbeda dengan pandangan Yesus yang mengajarkan bukan membalas, melainkan mengasihi musuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbuat baik bagi mereka yang membenci, mendoakan mereka yang mencaci, serta memberkati mereka yang mengutuk kita. Ajaran Yesus ini bertentangan dengan orang Yahudi saat itu, atau mungkin dengan kita juga saat ini. Bodoh sekali, sudah dihina, disakiti, masa diam saja? Ya dibalas dong. Bila perlu, lebih parah dari apa yang kita dapatkan. Tentu itu yang terkadang muncul di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan, selaku anak-anak Allah, orang percaya, marilah meneladani apa yang Yesus ajarkan, bahkan yang telah Yesus juga lakukan. Kasih itu memberi, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk itulah, mari kita tinggalkan sikap hidup yang lama dan kita bangun komitmen untuk menjadi orang yang bukan hanya pintar berbicara tentang kasih, tetapi mampu mempraktekkan kasih tersebut dimanapun kita berada. Bukan hanya kepada yang mengasihi kita, tetapi juga kepada yang menyakiti bahkan yang membenci kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, secara manusiawi memang berat, tetapi Yesus telah memberi teladan dan mengajarkannya kepada kita.
Ia akan menguatkan dan memampukan kita selagi masih Tuhan beri kesempatan hidup kepada kita. Mari kita saling mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering egois, hanya memikirkan diri kami sendiri, mengasihi memandang bulu, mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, agar kami juga mampu mengasihi orang yang menyakiti kami. Amin.